Mari kita siapkan sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami semua. Pada kesempatan ini, kami akan belajar dari Nabi Nuh. Semoga kami dapat mencontoh Nabi Nuh yang selalu baik hati kepada sesama. Tuhan, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang kedua, kita bisa mencontoh Nabi Nuh yang taat dan selalu melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita bisa menceritakan kembali kisah Nabi Nuh. Yang keempat, menyebutkan alasan Tuhan mendatangkan air bah dan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Yuk kita simak video mengenai kisah Nabi Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang.
hujan turun sangat deras. Sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Bagaimana videonya? Cukup jelas kan? Mengapa ya Tuhan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh, sedangkan yang lain tidak? Ya, Nabi Nuh dan keluarganya adalah orang yang baik hati. Siapa anak-anak yang mau seperti Nabi Nuh, yang selalu baik hati kepada sesama, taat kepada Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Pasti anak-anak semua mau ya? Tentu Ibu Rena juga mau. Mari kita selalu berbuat baik kepada sesama. Karena saat ini kita di rumah bersama orang tua, kita juga harus berbuat baik kepada orang tua. Contohnya apa? Ya, satu, tidak membantah. Yang kedua, membantu mama atau papa. Sederhana, membantu membuang sampah misalnya, menyapu, membereskan tempat tidur. Itu salah satu bentuk kebaikan. Yuk kita menyanyi.